Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama Vietnam berjudul di mana bercerita tiga wanita, adik kakak yang hidup dalam satu rumah tanpa adanya sosok pria, hingga mereka dikagetkan dengan sosok pemuda yang meminta tolong dalam keadaan sekarat. Mereka menolongnya dan merawatnya. Sepertinya mereka semua menyukai pemuda itu, hingga sang pemuda mencicipi ketiga apem yang ada di rumah tersebut. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Tiga orang wanita, adik kakak sedang berkumpul bersama seorang pengurus harta warisan dan membahas warisan yang akan mereka dapatkan apabila proses pencairan selesai. Tak lama, sang bapak pengurus harta warisan pun pulang dan dibekali seekor ayam dan mie sedap soto koya. Dan seorang dari mereka melihat sekelebatan di ujung matanya. Mungkin hanya halusinasi saja karena hari ini sudah malam dan dia sedikit mengantuk. Dan mereka lanjut berkumpul di ruangan tengah untuk berbincang sebelum mereka pergi tidur ke kamar masing-masing. Lihat Sonya, wanita tertua dari ketiga wanita tersebut, sedang menunggu sesuatu dan membawa lampion menuju pintu rumah. Ternyata dia janjian dengan seorang pria dan tak lama mereka melakukan adegan pushrank hingga mereka mencoba 86 gaya. Keesokan harinya, ketiga saudara wanita itu sedang menaiki sebuah mobil, berencana untuk mencari udara segar dan sedikit sunmori di kaki gunung. Karena wilayahnya kini sedang ada isu pemberontakan, tiap ruas jalan selalu ada pos penjagaan polisi. Akhirnya mereka tiba di sungai yang mereka tuju. Tak lama mereka melepas pakaian dan guyang dalam sungai tersebut. Mereka saling mencipratkan air sungai ke satu sama lain dan bersenang-senang sambil melepaskan semua benak yang ada dalam diri mereka. Dan scene perlihatkan mereka bertiga sedang menikmati makan malam sebelum mereka pergi bertidur. Dan ketika Lea hendak tidur, dia mendengar suara pintu rumahnya dan dia lekas mengecek pintu tersebut. Lea kaget terdapat seorang pria terkujur kesakitan dan lemas. Sontak mereka langsung membawanya masuk dan menggotongnya. Ternyata kuliah kedokteran, paham mengobati luka dan menjalankan sebuah operasi. Ternyata ada sebuah peluru di kakinya dan peluru pun akhirnya bisa diangkat dari kakinya. Dan Sonya lanjut menjahit luka pria tersebut. Sang pria bernama Felipe bermimpi dia sedang makan siang bersama ayah ibunya, dan ketika dia pulang sekolah dia kaget ayahnya sudah kehilangan nyawanya karena ulah para pemberontak. Felipe pun siuman dan dia terkejut. Dia dikelilingi oleh tiga wanita cantik yang menolongnya. Felipe berkata dia ingin pergi ke WC dan Esther pun mengantarnya. Lalu setelah itu Esther membantu Felipe naik ke tempat tidurnya dan menemani Felipe hingga tertidur lelap. Keesokan hari Felipe bangun dan mencari beberapa berkas yang ada di lemari dekatnya berada. Tak lama Esther datang dan membawakan sarapan untuk Felipe dan menanyakan kondisi Felipe apakah sudah baik-baik saja. Felipe melihat ke bawah, terlihat Lea sedang mengupas kelapa dan Esther sedang menyapu halaman rumahnya, dan Sonya memperhatikan gerak-gerik Felipe. Sonya turun ke bawah dan mengatakan pada Esther dan Lea untuk berhati-hati kepada orang asing di rumahnya, karena saat ini sedang ramai diperbincangkan adanya pemberontak yang sedang diincar oleh petugas. Felipe menyusuri rumah dan membuka lemari hingga mengecek keseluruhan kondisi rumah. Gerak-geriknya sangatlah mencurigakan. Tak lama Lea berteriak. Esther dan Sonya pun menghampiri Lea. Ternyata ayam yang mereka pelihara semuanya mati. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Mungkin mereka telat diberi makan atau sakit dan sebagainya. Lalu scene diperlihatkan, Felipe sedang mencoba membuka perban di kakinya. Tak lama Lea datang membawa makanan untuk Felipe, dan Felipe memakannya dengan lahap. Lea menanyakan kenapa dia bisa sampai di rumah ini. Ketika Felipe mau menjelaskan, Esther pun datang dan menyuruh Lea pergi ke kamarnya. Esther menanyakan Felipe apakah membutuhkan sesuatu. Felipe menjawab cukup. Sonya dan Lea pergi ke pasar membeli beberapa kebutuhan untuk sehari-harinya. Terlihat pacar Sonya, yaitu Juan, sedang mencari beberapa pemberontak yang sempat kabur dan belum ditemukan. Kembali mereka mengurus harta warisan yang sedang mereka tunggu. Alhasil, ternyata warisan pun cair dan semua memperoleh bagiannya. Tapi ada satu tanah yang saat ini itu belum bisa dijual, yaitu tanah milik keluarga dari San Pablo. Ternyata dulu ayahnya Felipe dipaksa menjual tanahnya kepada orang tua Sony dan Esther, tapi ayah Felipe menolaknya. Dan ketika Felipe sedang mencoba untuk tidur, dia mendengar suara lemparan batu tepat di jendela kamar Sonya. Felipe mencoba mengeceknya. Ternyata itu Juan yang setiap minggu sekali mengunjungi Sonya untuk melakukan pushrank. Tak lama mereka melancarkan aksinya. Paginya Felipe bangun dan langsung menuju ruang makan. Esther dengan baik menyiapkan tempat duduk untuknya, dan Esther dengan iseng menyentuh busi racing milik Felipe dengan kakinya. Terlihat Esther menggoda Felipe sesekali, tapi Felipe malah asik berbincang dengan Lea. Saat Felipe sedang mencoba melepas perban di WC dengan keadaan tanpa selai benang, Lea melintas di depannya dan Lea mendekat. Felipe meminta tolong untuk menggosok punggungnya karena dia kesulitan untuk membalikan tubuhnya.
Tak lama Lea mengambil spons dan menggosok punggungnya Felipe. Dan tak lama juga Esther melintas di depan mereka dan Lea pun segera pergi meninggalkan Felipe. Esther menghampiri Felipe dan menawarkannya untuk menggosok badannya Felipe, tapi Felipe menolaknya. Lalu terlihat Sonia sedang serius menghitung uang yang ada di genggamannya. Dan ketika dia akan menyimpan uang tersebut di tempat biasanya, uang yang dia simpan ternyata hilang. Sonia mencari ke beberapa lemari hingga ke kantong-kantong adiknya. Dan tak disangka dia menemukan uangnya ada di lemari pakaian Esther. Esther yang baru saja datang langsung kena semprot Sonia. Dia memarahi Esther karena sudah mencuri uangnya. Sonia marah karena uang tersebut dia kumpulkan untuk melanjutkan S2 kedokterannya. Lea dan Felipe pun ikut menghampiri Sonia karena teriakan Sonia terdengar sampai seluruh sudut rumah. Esther membantah tuduhan tersebut dan Sonia bersikeras memarahi Esther. Dia marah besar dan pergi menuju kamarnya. Lea yang melihat kejadian itu histeris dan Felipe menenangkannya. Dan keesokan harinya, Felipe sudah ada di ruang dapur memasakkan beberapa makanan khusus untuk 3 wanita yang ada di rumah. Felipe menyuruh Esther mencoba masakannya, dan Felipe mengajak Esther untuk mencari angin di belakang rumah. Mereka saling berbincang dan tak lama Esther meraba busi racing Felipe. Felipe langsung menggabruk. Setelah itu mereka pulang, dan Sonia menanyakan mereka dari mana saja, karena Lea dan Sonia mencarinya dari siang. Mereka pun kompak menjawab, mencari udara segar di belakang rumah. Lalu Felipe membantu Lea membawakan barang yang sedang Lea bawa. Esther kembali ke kamarnya. Malamnya, Felipe datang ke kamar Esther dan menawarkannya untuk pijatan refleksi. Felipe mengangkat sebelah kakinya Esther, dan Esther menyuruhnya untuk memakaikan minyak. Felipe pun mengambil minyak tersebut dan mulai mengucurkannya ke kaki Esther yang lembut. Sentuhan demi sentuhan oleh Felipe, hingga Felipe mencoba melepas skin real milik Esther dan membalurkan minyak tersebut ke tubuhnya. Tak lama, Esther berteriak dan merasakan gatal yang hebat di tubuhnya. Lea dan Sonia sentak lari menghampiri Esther. Lea mengecek minyak tersebut, ternyata minyak itu terbuat dari kacang, sedangkan Esther alergi perkacangan karena Esther sudah punya kacang. Sonia khawatir atas kondisi Esther yang memberikan obat. Sonia khawatir atas kondisi Esther. Malamnya, Sonia sedang minum alkohol dan Felipe menemaninya. Sonia bercerita tentang kedua adiknya yang susah diatur, tapi itu demi kebaikan mereka. Felipe terus memberikan minuman kepadanya hingga dia merasa mabuk dan melepaskan semua penat yang Sonia rasakan. Tak lama, Sonia menangis dan Felipe mengelus wajah Sonia, dan Esther datang memergokinya. Sonia tak lama pergi meninggalkan Felipe. Ketika Felipe beres mandi dan mencoba mengganti perban di kakinya, muncullah Esther dari arah pintu. Lalu seperti biasa, Esther melepas skin trialnya. Felipe merasa tak enak akan hal ini, mencoba untuk menolaknya. Esther yang marah lalu memakaikan kembali skinnya dan pergi menemui Sonia. Esther dengan sigap menjambak rambut Sonia. Esther merasa Sonia mengatakan hal sesuatu sehingga Felipe menjadi berubah sikapnya terhadap Esther. Sonia pun tak terima atas tuduhan tersebut dan Felipe pun datang menghampirinya dan melerainya. Percekcokan semakin panas. Lea yang saat itu melihat kedua kakaknya saling bercekcok merasa sedih hingga tak kuat untuk berada di sana. Lea lekas membawa lampion dan pergi keluar untuk mendinginkan hati dan pikirannya. Felipe mengikutinya dan menemaninya di luar. Dan Lea berkeinginan kalau suatu saat nanti dia ingin mempunyai sosok laki-laki yang sangat menyayanginya dan mampu menjadi sosok yang kuat seperti sosok ayahnya dulu. Dan Felipe mulai mengeluarkan isi hatinya kepada Lea. Dan Felipe berkata dia sangat mencintai Lea. Felipe meledot bibir Lea dengan mesra dan kini mereka sudah resmi jadian. Mereka menghabiskan waktu bersama setiap harinya dan selalu melancarkan serangan-serangan apapun kondisi dan tempatnya. Dan scene terlihat di mana Felipe sedang menghidupkan mobil dan mengajari Lea teori dasar merubah kakak kandung menjadi saldo opo. Lihat Sonia sedang kangen kepada Juan pacarnya yang sudah lama tak menyentuhnya. Felipe sangatlah romantis saat Lea sedang cuci piring, dia memeluknya dari belakang. Terlihat Esther sedang menyapu pecahan beling yang pecah di halaman rumahnya. Dan sesekali Felipe menyapa Esther dengan canggung. Dan saat makan malam tiba, semua berkumpul bersama dan saling bercanda gurau di atas meja makan. Dan ketika Lea sedang memakan makanan, dia berteriak kesakitan. Ternyata ada pecahan beling di makanannya. Apakah ini ulah Esther yang tadi menyapu pecahan beling di halaman? Sonia dengan sigap mengobati Lea yang sedang kesakitan akibat beling yang melukai mulutnya. Dan Felipe menyuruhnya untuk istirahat. Siangnya, Esther dan Felipe pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Dan ketika Esther sedang ingin membayar belanjaan, tak disangka penjual itu mengenali Felipe. Dan penjual itu berkata, dia adalah anak dari San Pablo, pemilik tanah yang dulu dihabisi oleh para pemberontak. Felipe gugup dan menyuruh Esther agar cepat membereskan transaksinya. Di perjalanan, Esther terus menggoda Felipe dan menggerayangi fairing Felipe hingga ke busi racing miliknya. Tapi Felipe bisa menahan itu semua dan mereka pun sampai di kediaman rumah. Dia menyambut Felipe yang terlihat kelelahan dan penuh keringat dan Esther melintas dengan gemulai di depan Lea. Ketika Felipe sedang membantu Sonia dan Lea,
Esther mencari tahu keberadaan sosok Felipe. Dia mengecek KTP hingga kartu anggota pemuda Pancasila miliknya. Dan ketika mereka sedang makan, Esther menanyakan siapakah sebenarnya Felipe. Esther melempar sebuah KTP milik Felipe di meja makan. Dan Felipe dengan berat hati menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Thomas, anak petani yang dulu dihabisi kedua orang tuanya oleh pemberontak, dan mempunyai tekad untuk membalaskan dendamnya dan bergabung bersama kelompok pemberontak itu. Dan setelah bergabung, dia menunggu momen di mana semua sedang tertidur dan dia akan menghabisi semua kelompoknya. Tapi dia tidak berani dan tidak bisa. Dia menangis histeris dan para rekan menenangkannya. Polisi sedang mengincar para pemberontak. Adu tembakan pun tak bisa dihindari. Dia terkena tembakan tepat di kakinya. Pada saat ingin kabur, dia melihat 3 wanita yang sedang bermain air di sungai. Dan dia mengikuti 3 wanita tersebut hingga rumahnya. Adalah ulah Felipe, hingga menyembunyikan uang Sonya dan menukar minyak Esther pun adalah ulah Felipe. Tetapi Felipe kini telah merasakan kehangatan keluarga itu seperti apa. Dia banyak belajar dari keluarga ini yang sangat baik kepada Felipe. Tapi Sonya tidak bisa memaafkan Felipe, hingga Lea pun kecewa akan hal itu. Felipe diusir oleh 3 wanita itu dan diberikan sebuah tempat oleh Sonya, yaitu gubuk yang sudah lama tak digunakan, hingga menunggu kondisi kaki Felipe sembuh dan dia bisa pulang ke rumahnya. Esther pergi menghampiri Juan, kekasih kakaknya, yaitu Sonya. Dia menceritakan bahwa ada pemberontak yang tinggal di rumahnya dan berencana untuk menyerahkan Felipe kepada polisi tersebut. Dalam perbincangannya, sang polisi keceplosan bahwa kakaknya Esther hanya pelampiasan Juan. Dia sebenarnya sudah menikah. Mendengar hal itu, Esther langsung lari dari polisi tersebut, dan polisi tersebut mengejar Esther hingga ke parit ilalang. Sang polisi meminta maaf atas perkataannya. Tak lama Esther muncul dan merayu Juan. Esther menaiki Juan, dan tak lama Esther melayangkan batu tepat di kepala Juan. Dan Juan menangkap Esther dari belakang dan menghabisinya. Keesokan harinya, Esther sudah ditemukan tak bernyawa. Sonya dan Lea merasa terpukul akan kondisi Esther. Lalu mereka pergi berdoa untuk Esther yang sudah meninggalkan mereka pergi ke surga. Lea mulai membuka pintu maaf untuk Felipe dan mau menemuinya lagi. Malamnya, Sonya mengundang Juan untuk datang ke rumah, dan seperti biasa, Juan pun datang dengan tepat waktu. Tak lama ketika Juan akan melancarkan aksinya, Sonya menanyakan perihal Esther karena dia sempat memberitahu Sonya bahwa Esther akan pergi menemui Juan untuk memberitahukan keberadaan Felipe. Dan Juan menampar Sonya. Terlihat Felipe sedang tidur berdua bersama Lea, dan Juan berjalan perlahan menuju kamar Lea. Tak butuh waktu lama, Juan menemukan Felipe dan menodongkan pistol di kepalanya. Sonya menahan Juan agar tidak menghabisinya dan menggiring Juan ke kamar untuk melakukan metode bercocok tanam agar amarahnya bisa reda. Pada saat Juan melakukan proses bercocok tanaman, Lea mencoba pergi dengan Felipe, dan Juan beranjak dari risbangnya dan mengejar mereka. Pada saat Juan pergi mengejarnya, Sonya membawa senjata dan menodongkan senjata tersebut ke arah Juan. Dan Juan memohon agar Sonya menyerahkan senjata miliknya. Dan Juan jujur telah menghabisi adiknya, yaitu Esther. Sonya pun marah, dan dengan cepat Juan mengambil kembali senjatanya. Sonya menggigit tangan Juan, dan Lea menghantam kepala Juan dari belakang. Dan kembali Sonya mengambil senjata itu. Sonya pun menghabisi Juan. Dan Sonya histeris, tidak percaya dia telah menghabisi Juan. Sonya menyuruh Lea dan Felipe untuk pergi dari rumah dan memulai hidup baru, karena Sonya tak lama akan dicari oleh polisi karena sudah menghabisi Juan.